Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menangkap suara Tuhan bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, kalau saudara mau hidupmu diberkati Tuhan, maka belajarlah untuk saudara setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Dikatakan kalau kita suka melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan mampu hidup memuliakan Tuhan. Apa saja yang kita miliki dalam hidup kita, kita akan punya kesadaran itu berasal dari Tuhan. Maka kita akan mampu untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kalau dikatakan lewat ayatnya yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa yang menjadi harta saudara dalam tanda kutip, kebanggaan saudara yang saudara suka damba-dambakan, yang saudara suka bangga-banggakan di dalam kehidupan saudara? Karena kalau saudara bisa demikian, maka itulah yang menjadi hartamu. Ada banyak orang melihat keluarga adalah hartanya, melihat pekerjaan adalah hartanya, uang adalah hartanya, kekayaan adalah hartanya. Itu tidak salah saudara. Tetapi kalau saudara melihat itu sebagai hartamu dan itu membuat sehingga hidupmu jauh dari Tuhan, maka saya katakan, apa yang kau lakukan dalam hidupmu, apa yang kau miliki, sudah pasti itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi kalau yang engkau miliki dalam hidupmu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan, maka itulah harta yang akan diberkati oleh Tuhan bagi hidupmu. Karenanya dalam firman Tuhan katakan ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya apa yang kita miliki sebagai harta kita dan kita persembahkan kepada Tuhan, maka sudah pasti Tuhan akan memberkati kita. Saya berikan contoh aja, ada banyak orang bekerja tetapi dia sulit memberikan perpuluhan. Kita tahu bahwa perpuluhan itu adalah hormat kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Saya percaya orang yang suka memberikan perpuluhan karena dia menghormati Tuhan, anernya untuk Tuhan, itu membuat hidupnya itu akan terus diberkati Tuhan. Kekurangan akan jauh dari hidupnya, kelimpahan akan Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena firman Tuhan berkata, benih itu hanya diberikan kepada penabur. Kalau engkau seorang penabur, maka benih akan Tuhan terus lepaskan bagi hidup saudara. Nah, oleh karena itu mari kita belajar apa yang menjadi harta kita dalam tanda kutip, apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita, berikan bagi kehidupan kita. Mari kita persembahkan itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum, sehingga saudara tidak menjadi orang Kristen yang pelit dengan perjalanan hidupmu, dengan apa yang kau dapatkan, tapi engkau menjadi orang Kristen yang selalu memiliki hati untuk mau memberi. Sehingga saya percaya hati yang demikian membuat apapun yang kau miliki akan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu pencinta Klavos yang diberkati Tuhan, hiduplah sebagai orang yang melihat bahwa semua yang saudara miliki itu berasal dari Tuhan. Dan apa yang menjadi hartamu, kebanggaanmu, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Harta kita yang sebenarnya, saya katakan, itu bukan uang, itu bukan kekayaan, dan itu bukan jabatan dan bukan penghasilan yang saudara miliki. Tapi harta yang sebenarnya yaitu Yesus Kristus. Kalau harta itu kita miliki dalam hidup kita, maka kita akan mampu mempersembahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita akan tahu harta kita yang sebenarnya. Jadi harta yang sebenarnya yang diberikan bagi kita, itu yang membuat hidup kita akan mampu hidup memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita akan melimpah dengan berkat-berkat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk terus kami melihat harta sebenarnya kami adalah firman-Mu. Dan biarlah apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai kekayaan, sebagai kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, biarlah kami pun mau belajar untuk memberi bagi sesama kami. Kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi penghambat untuk kami datang kepada Tuhan. Sehingga kami percaya lumbung-lumbung kami akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.